Nes, kamu lihat deh. Katanya tahun 98 ada kejadian yang heboh banget waktu itu. Dan katanya juga waktu itu ada demonstrasi, kerusuhan sama kekerasan juga. Tadi aku sempat lihat-lihat sih, cuma aku nggak ngerti maksudnya gimana. Kau pernah lihat soal ini nggak? Oh, kalau itu aku pernah dengar. Lalu aku cari informasi dari sumber yang resmi, kayak Kompas Indonesia, Komnas Hak Asasi Manusia, Tim Gabungan Pencari Fakta, dan juga Komnas Perempuan. Tujuannya sih biar lebih berdasarkan fakta aja ya. Kan kamu tahu, kalau peristiwa-peristiwa kayak gini, kita asal ambil sumber, bisa aja ada opini yang digiring dan kita kemakan berita hoax. Kau mau aku jelasin sedikit-sedikit? Boleh tuh. Kan kamu udah cari tahu dari sumber resminya, pasti udah terjamin aman kan, dan beritanya pasti udah asli, udah bukan hoax-hoax lagi. Jadi, tolong jelasin aku dong. Nah, jadi pada Mei 1998 ada krisis ekonomi Asia, di mana nilai rupiah jatuh drastis, banyak harga-harga naik tinggi, perusahaan bangkrut, dan otomatis masyarakat jadi kesusahan dong. Nah, selain itu, pemerintah Soeharto saat itu sudah lama berkuasa, sehingga mahasiswa dan masyarakat menginginkan perubahan yang lebih signifikan. Jadi masalahnya itu nggak cuma di politik aja ya, tapi juga di ekonomi. Tapi kenapa mahasiswa harus sampai turun ke jalan? Karena mahasiswa merasa mereka harus menyuarakan suatu perubahan, maka mereka menuntut reformasi politik dan ekonomi supaya kondisi negara kita lebih baik. Nah, salah satu pemicu besarnya itu demo mahasiswa di Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, di mana mereka menuntut Presiden Soeharto mundur karena masalah ekonomi dan pemerintahan yang ada. Sayangnya ada 4 mahasiswa yang tewas tertembak dan lainnya luka-luka. Jadi dari situ ketegangan mulai menyebar ke kota-kota lainnya. Iya, itu yang memicu protes lebih luas, yang akhirnya bikin kerusuhan makin parah. Karena setelah Trisakti terjadi kerusuhan di beberapa kota lain kayak Jakarta, Surakarta, Medan, dan Surabaya. Ada penjarahan toko, kerusakan harta, konflik di jalan, bahkan menurut laporan Tim Gabungan Pencari Fakta, kerusuhan ini juga menimbulkan kekerasan terhadap individu, termasuk pelanggaran terhadap hak dan martabat perempuan, terutama dari etnis tertentu. Maka dari itu, Komnas Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa ini adalah pelanggaran HAM yang berat. Kasiannya mereka menyebar sampai seluas ini. Pasti mereka tuh ada kayak rasa-rasa gak enaknya gak sih? Dan bahkan martabat perempuan juga ikut terbawa-bawa. Tapi ini tuh terjadi secara spontan atau ketegangan yang sudah lama terjadi ya? Kalau menurut aku, ini lebih ke akumulasi ketegangan sosial, ekonomi, dan juga politik. Jadi nggak spontan, tapi ada beberapa masyarakat yang frustasinya sudah cukup tertumpuk dan memuncak, apalagi setelah kejadian Trisakti itu. Yang penting kita memahami peristiwa ini bukan berdasarkan laporan yang palsu, bukan rumor, bukan opini. Jadi kita harus mempelajari dari laporan yang resmi. Jadi kita bisa belajar bagaimana ketegangan sosial bisa terjadi dan juga bagaimana cara mencegahnya di masa depan. Paham sekarang aku. Jadi ini tuh bukan demo biasa atau penjarahan acak, tapi akibat dari banyak faktor yang menumpuk juga. Dan penting juga ya kita nggak asal dengar cerita. Makasih ya Nes sudah mau jelasin. Sekarang aku udah cukup ngerti sih. Berdasarkan laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta dari Komnas Hak Asasi Manusia, ketegangan sosial bisa terjadi karena krisis ekonomi dan juga pemerintahan yang kurang responsif menurut masyarakat. Demonstrasi mahasiswa di Trisakti memicu protes yang lebih luas, yang sayangnya berujung kerusuhan. Kejadian itu meliputi penjarahan, kerusakan fasilitas, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia sehingga skala masalahnya membesar. Dan yang paling penting, sejarah tidak boleh tutup-tutupi, melainkan harus kita pelajari supaya kejadiannya tidak terulang kembali. Karena pengakuan atas kebenaran adalah proses pemulihan bagi korban secara adil dan bermartabat. Kita harus memahami fakta, belajar dari peristiwa masa lalu, dan menjaga persatuan serta hak dan asasi manusia.